Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan trader semuanya. Di hari Senin, hari yang sangat luar biasa. I love Monday. Hari yang penuh dengan perjuangan dan saya yakin perjuangan rekan trader semuanya akan sukses dengan sempurna. Oleh karena itu rekan trader, kembali lagi seperti biasa kami dari Amarket selalu setiap hari menghadiri ya bersama rekan trader semuanya, menjumpai rekan trader semuanya. Kita ingin memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat rekan trader. Ya intinya kita ingin memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Nanti tugas rekan trader lah yang mencoba memodifikasi analisa kami ini dengan analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Informasi yang kami berikan pun juga up to date, paling tercepat, paling terlengkap, paling terakurat buat rekan trader. Kita ingin supaya rekan trader dipenuhi dengan data-data akurat, memiliki informasi yang akurat sebelum terjun dalam dunia trading. Dan seperti biasa rekan trader, ayo kita langsung masuk aja. Di hari Senin seperti biasa kita akan mencoba melihat dulu apa yang terjadi pada pasar menurut prediksi kami untuk satu minggu ke depan, sebelum nanti kita masuk di tema harian dan kita akan masuk di analisa harian kita hari ini. Untuk indeks dolar Amerika menurut prediksi kami selama satu minggu ke depan, dalam analisa kami indeks dolar Amerika ini masih memiliki peluang untuk kembali jatuh ke posisi yang lebih rendah. Dan 97 menurut kami itu adalah nilai yang kemungkinan besar bisa diperoleh atau didapati oleh indeks dolar Amerika. Ya minimalnya dia bisa sampai ke 97.668 atau yang paling terendah itu di 97.502. Walaupun dalam minggu ini akan ada data inflasi yang akan dikeluarkan pada hari Jumat, tapi secara garis besar kami memprediksikan bahwa dia akan sedikit tertekan atau sedikit melemah. Sedangkan untuk Euro USD, dari data yang kami prediksikan, Euro USD ini menurut kami masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Yang menurut kami dia bisa naik sampai level paling tertingginya itu di seputaran 1.17623. Itu menurut kami yang paling tertinggi sekali. Tapi menurut saya sih kemungkinan kalaupun tinggi juga di 1.17412. Walaupun pelemahan pun juga masih tetap ada, dan pelemahan itu bisa sampai di 1.16150. Pound sterling masih tetap dilingkupi oleh sikap untuk posisi bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. 1.35070 adalah prediksi yang coba kami tetapkan buat rekan trader, walaupun peluang untuk pelemahan masih tetap besar ya. Peluang pelemahan masih tetap besar. Prediksi kami dia bisa sampai di 1.3359. Dan untuk gold jangan ditanya lagi. Prediksi kami gold akan mencoba masuk ke level 4.400 penguatan. Walaupun ini sangat dahsyat juga, tapi 4.400 menurut kami akan dicoba. Walaupun peluang untuk melemah juga sangat besar dan dia bisa turun kembali lagi sampai di level 4.100 yang merupakan level paling terendah untuk emas selama satu minggu ke depan. Dan untuk USD yen Jepang, dalam analisa kami USD yen Jepang ini masih punya peluang untuk bisa sedikit melemah ya, walaupun peluang untuk naik pun juga masih ada, bisa sampai di level 151.83. Tapi dalam analisa kami pelemahan itu merupakan hal yang lebih masuk dalam logis ya, logika, dan dia bisa melemah hingga level 148.388. Nah rekan trader ini adalah sedikit prediksi kami selama satu minggu ke depan, dan sebenarnya videonya itu sudah ada, rekan trader bisa lihat di analisa mingguan kami ya. Videonya sebelum video ini kami sudah upload videonya, jadi silakan rekan trader melihat ya. Dan seperti biasa rekan trader setiap hari selalu ada tema-tema yang sangat luar biasa ya, selalu ada tema-tema yang sangat luar biasa. Dan seperti yang telah rekan trader saksikan, saya benar-benar sangat konsen terhadap emas, sehingga untuk sementara ini kebanyakan saya akan berbicara tentang bagaimana pergerakan emas ke depan. Oleh karena itu untuk tema harian yang coba saya angkat, tema hari ini kita akan melihat tentang sebuah judul di mana judulnya adalah Trump melunak.
emas pun melemah. Saatnya menguat. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar kan trader. Trump melunak, emas pun melemah. Saatnya menguat. Nah, kenapa saya melakukan judul seperti kayak gini? Saya menentukan judul seperti kayak gini karena kalau rekan trader lihat bagaimana pengaruh pelunakan yang terjadi pada pasar yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap niat untuk sampai kejedot lagi ini. Nah, terhadap niat untuk memberikan sanksi pada Cina, dalam hal ini tarif hingga 100%, membuat bagaimana pasar bergejolak. Tapi setelah Donald Trump pada hari Jumat yang lalu menyatakan bahwa tidak sepantasnya, Donald Trump ini hebat banget permainan kata-katanya, hari ini lain, besoknya lain juga. Donald Trump bilang tidak sepantasnya kolega kami itu memperoleh sanksi atau memperoleh tarif yang sangat besar. Mungkin kita saatnya memang saling membutuhkan. Itu kata Donald Trump, rekan trader ya. Imbas dari perkataan Donald Trump ini kita bisa lihat bahwa penguatan terjadi lagi terhadap dolar Amerika dan dia semakin membuat emas agak sedikit koreksi. Nah, ini yang saya bilang profit taking udah dimulai nih rekan trader. Secara teknikal memang emas itu punya peluang naik. Apalagi ditambah dengan statement Donald Trump ingin memberikan sanksi tarif terhadap Cina minggu lalu. Akan tetapi statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump bahwa ya Cina ini teman baik kita, tidak sepantasnya dia memperoleh tarif yang begitu besar. Nah, bagaimana pasar merespon hal tersebut? Dan rekan trader bisa lihat hari Jumat lalu emas, bayangkan dari level tertinggi dalam sejarah 4.380, dia jatuh terkulai di 4.183. Biar kan trader, walaupun memulai minggu ini, hari Senin ini dengan sedikit penguatan dan dia bisa kembali lagi ke 4.271, akan tetapi sampai saat ini dia sedikit melemah dan menurut analisa saya emas ini lagi mencoba mencari level terendahnya itu di seputaran 4.200. Setelah turun jadi 4.100 lebih ya pada hari Jumat. Nah, ini yang saya bilang bahwa senaik-naiknya, setinggi-tingginya akan ada momen di mana dia terjadi koreksi. Dan saya mau mengutip salah satu statement yang dikeluarkan oleh Pranav Mer. Ini orang India ini nih, Tunjah ini nih. Dia adalah wakil presiden IBG yang merupakan riset komoditas dan mata uang GM Finance Service Limited. Nah, dia menyatakan bahwa harga emas kemungkinan akan sedikit mengalami koreksi atau konsolidasi karena fundamental yang sedang berlangsung dan harga, dalam hal ini permintaan fisiknya turun. Jadi tak kasarnya emas ini akan sedikit mengalami koreksi pasca titik tertinggi. Setelah itu dia agak sedikit koreksi, tapi secara garis besar hal ini juga dikuatkan dengan permintaan emas secara fisiknya itu sedikit mengalami pelemahan. Sehingga membuat emas itu terjadi koreksi. Ini menurut si Pranav, rekan trader. Nah, masih punya hubungan saudara juga sama Amitabh Bachchan ini si Pranav. Nah, si Pranav bilangnya seperti kayak gitu rekan trader. Dan secara garis besar ya wajar-wajar aja rekan trader. Wajar-wajar aja karena memang banyak analis juga menyatakan bahwa rally yang terjadi pada emas ini sudah terlalu tinggi rekan trader. Sedangkan permintaan fisiknya itu agak sedikit berkurang sehingga inilah yang membebani harga emas. Oleh karena itu, koreksi yang terjadi itu sangat wajar rekan trader. Akan tetapi, saya bikin kaget rekan trader semuanya. Akan tetapi,
secara garis besar emas itu punya perspektif bisa naik ke posisi yang sangat tinggi. Banyak faktor mendukung hal tersebut. Rekan trader. Pertama, bagaimana pertemuan FOMC yang digadang-gadangkan akan memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basic point. Tapi dalam persepsi saya oke. Tapi saya melihat dalam persepsi lain. Saya melihat bahwa si Jerome Powell ini tipikal orang yang mengeluarkan keputusan berdasarkan data. Bagaimana dia bisa mengeluarkan keputusan berdasarkan data sedangkan data pun aja tidak ada, rekan trader, karena penutupan pemerintahan Amerika. Ini yang saya melihat dari sisi yang lain. Orang memang benar melihat bahwa akan terjadi pemangkasan tingkat suku bunga. Saya setuju. Tapi saya melihat dari sisi sebelah lain, rekan trader. Saya melihat dari sisi di mana Jerome Powell ini termasuk orang yang tidak akan mengeluarkan statement berdasarkan data. Dan data itu tidak ada sampai saat ini dalam bulan Oktober. Karena penutupan pemerintahan Amerika. Non-farm payroll sudah minggu ketiga ini tidak ada, rekan trader. Apakah nanti penutupan pemerintahan Amerika ini akan menjadi penutupan paling terlama pasca beberapa tahun lalu di masa pemerintahan Donald Trump, 35 hari tidak ditutup, maksudnya 35 hari pemerintah Amerika ditutup. Apakah kali ini lebih dari 35 hari? Kita akan lihat. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi tema yang kita angkat ini memang benar-benar, saya mau bilang buat rekan trader bahwa tema ini memang pada dasarnya betul. Donald Trump melunak terhadap Cina membuat emas sedikit melemah akibat dari nilai treasury yang menguat serta dolar Amerika yang kembali luar biasa lagi. Tapi yang menjadi pertanyaannya itu adalah apakah dia ini akan menguat? Nah, banyak faktor yang menyatakan untuk sementara ini dia agak sedikit rehat dulu. Ya, ahli-ahli juga udah bilang seperti kayak gitu. Akan tetapi kembali lagi saya mengulang kata-kata saya bahwa pelemahan yang terjadi seperti revolusi. Ini adalah riak-riak kecil di tengah gelombang revolusi yang besar seperti kata Bung Karno. Oleh karena itu tetap terus melihat bahwa segala sesuatu masih tetap terjadi, tapi dalam persepsi saya ini adalah konsolidasi biasa. Masih punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Masih banyak faktor yang bisa naik dan itu sangat terbantu karena masih akan ada non-farm payroll, masih akan ada 2 kali pemangkasan tingkat suku bunga, masih ada pertempuran yang sangat luar biasa antara Rusia dengan Ukraina. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi alasan masih punya peluang agak sedikit naik lagi, minimal dia akan mencoba naik lagi, menyamai rekor tertinggi dalam sejarah yang terjadi hari Jumat lalu. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Dan sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Apakah yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Secara garis besar kalau rekan trader lihat indeks dolar Amerika saat ini dia agak sedikit mengalami, ya menurut saya setelah di pasar Asia tertekan, masuk pasar Eropa sedikit mendapatkan respon yang positif. Saya bisa sedikit melakukan analisa bahwa kemungkinan besar memang dia akan sedikit mengalami penguatan rekan trader dan tujuan dia akan dia kembali lagi masuk ke 98, memang dia udah 98. Tapi agak sedikit menguat lagi di 98.302. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa segala sesuatu masih bisa terjadi. Peluang untuk melemah pun juga masih bisa. Dan kemungkinan dia bisa kembali jatuh lagi ke level paling terendah di posisi 97.908. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Ya. Selanjutnya rekan trader, kita coba lihat di euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar hari ini? Untuk euro Uncle Sam dolar, kalau rekan trader lihat, euro Uncle Sam dolar walaupun secara garis besar dia mengalami penguatan, tapi hati-hati rekan trader. Ini sudah terjadi titik perselingkuhan seperti kayak gini yang saya khawatirkan dia ini bisa turun. Oleh karena itu saya bilang bahwa mungkin titik tertinggi hari ini udah tercapai di posisi 1.16736, tapi hati-hati bahwa
peluang untuk melemah masih sangat terbuka. Oleh karena itu asumsi saya dia akan bergerak dari level tertinggi di posisi 1.16736 sampai level terendahnya itu di posisi 1.16341. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat pound sterling pada prinsipnya pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini setelah dia mencapai level tertinggi baru saja melemah. Saya bisa memberikan sebuah sedikit ya gambaran bahwa menurut saya dia ini akan lebih cenderung mengalami pelemahan dan dia akan mencoba sampai di 1.33922. Walaupun ada sedikit tendensi untuk naik dan tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.34465. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, nah ini dia rekan trader. Gold ini hati-hati rekan trader. Gold secara garis besar kita lihat bahwa tendensi pelemahan masih menghantui. Ya, tendensi pelemahan masih menghantui pada gold ya. Oleh karena itu rekan trader, waduh ini saya tutup dulu nih. Nah, saya balik lagi. Rekan trader. Nah, gold ini menurut saya dia masih bisa naik, tapi untuk saat ini dia terjadi pelemahan. Oleh karena itu, analisa yang coba saya bawakan bahwa peluang pelemahan juga masih tetap ada, hati-hati. Dia menurut saya dia ini bisa kembali melemah lagi hingga level paling terendah malahan ya di sinilah. Nah, malahan saya bisa bilang dia bisa melemah sampai di 4199. Tapi hati-hati juga bahwa peluang untuk kembali naik lagi masih tetap besar dan dia bisa naik minimal ya. Dia bisa naik itu level tertinggi dia untuk hari ini menurut saya di posisi 4290. Jadi dia kembali lagi masuk ya. Di 4000 dia akan 4200 dia akan mencoba kembali lagi di 4300, tapi 4290 level tertinggi dan level terendahnya itu menurut saya di seputaran 4185. Dan untuk USD yang Jepang rekan trader semuanya, kita lihat bagaimana pola pergerakan yang terjadi pada USD yang Jepang. Untuk pergerakan yang terjadi pada USD yang Jepang hari ini, secara garis besar saya lihat memang tendensi bullish masih tetap ada, bearish pun juga ada, tapi saya masih bisa bilang bahwa peluang untuk bullish agak sedikit besar. Dia bisa naik sampai level tertinggi di posisi 151.261. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang pelemahan juga masih tetap ada. Yang melemah masih bisa sampai level terendah di posisi 150.414. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke, rekan trader. Rekan trader ini adalah secara teknikalnya, sedangkan untuk fundamental hari ini secara garis besar kalau kita lihat bahwa tidak terlalu ada berita-berita yang menarik hari ini, kurang menarik ini berita ini hari ini ya. Nanti berita besarnya itu akan ada mulai hari Kamis, ada klaim pengangguran awal dan penjualan rumah lama, tapi kita nggak tahu klaim pengangguran awal ini dilakukan apa tidak. Kita akan lihat bersama-sama karena pemerintah Amerika belum buka juga ya. Dan hari Jumat sudah pasti ini adalah data inflasi ya, akan dikeluarkan. Data inflasi dikeluarkan, non farm payroll untuk sementara dipending dulu. Ini harap diperhatikan ya, hari Rabu ada data inflasi dari Inggris ya. Jadi secara garis besar tidak ada. Nanti kita lihat juga apakah data-data kecil masih bisa. Barusan aja data besar dari Cina udah ada tadi malam jam 2. Palingan nanti ada pidato lagi dari Europe Center Bank. Ya tidak terlalu banyak lah data-datanya. Data-datanya kecil-kecil aja ya. Kici-kici. Nah, oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Kembali lagi, saya punya keinginan yang sangat besar. Saya ingin supaya rekan trader semuanya yang udah bareng, tentu sudah pasti saya ingin rekan trader sukses dalam trading, bisa memperoleh profit, cuan yang besar ya, bukan cuan yang besar tapi cuan yang konsisten. Saya tidak mau cuan yang besar hari ini besoknya loss habis. Tapi saya maunya rekan trader cuan yang konsisten, walaupun kecil tapi konsisten. Nah, itu yang saya inginkan dari rekan trader. Tapi untuk bisa sampai ke situ ya harus dipenuhi dengan ilmu-ilmu atau informasi-informasi penting. Oleh karena itu saya selalu hadir, ingin memberikan yang terbaik buat rekan trader supaya rekan trader bisa trading sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Bisa memperoleh kesuksesan dalam buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Semoga analisa ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.